Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di Kalusus Jalan Cagak, Subang. Pagi ini, pada saat ada suatu musibah, kemudian didapatkan oleh orang yang terdekat antara hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, adik kandung dengan kakak kandung, maka kita akan ada secara naluri untuk bisa ikut membantu kepada saat salah satu di antaranya mendapatkan musibah, ya. Seberapa besar pun itu masalahnya, akan terus berusaha untuk membantu. Kalau ada hubungan sangat dekat, yaitu hubungan darah, kan, hubungan kandung seperti itu, ya. Nah, akan berusaha untuk membantu, sekalipun masalah itu kecil ataupun besar, sekalipun harus menempuh resiko, akan berusaha untuk membantu dengan cara dan kekuatan yang secara maksimal. Di kasus Subang, apakah ada di antara mereka yang diduga masuk dalam jajaran obstruction of justice, ya, adalah anggota-anggota yang kita pernah dengar diduga ada 4 dan 5 orang, yang kita ketahui baru 3 orang yang disampaikan oleh Kadif Humas Polda Jabar, Bapak Kombes Pol Ibrahim Tompo, tetapi ada informasi lagi dugaan-dugaan ada 4 dan 5 orang. Maka kita akan bertanya, apakah di antara mereka ada hubungan darah dengan sang tersangka? Kita bicara sekarang tersangka, ya, karena sudah ada tersangka di sana. Apakah ada hubungan darah? Ya. Nah, justru itu adalah di antara salah satunya memang ada hubungan keluarga, tetapi tidak hubungan darah. Maksudnya tidak ada hubungan yang sangat dekat, ya. Ada salah satunya kita ketahui bahwa berinisial A yang memang ada dekat hubungan pertalian, ya, sebagai uaknya seperti itu, ya. Tetapi yang lainnya bagaimana? Kan karena sekian banyak, ya. Tapi tidak ada hubungannya sangat dekat itu antara langsung, ya. Tidak ada hubungan secara langsung. Nah, kembali lagi pertanyaannya adalah, pertanyaan yang paling mendasar adalah, apa yang membuat mereka mau melakukan OOJ atau obstruction of justice, perintangan terhadap penyelidikan. Perintangan artinya dia berusaha untuk menghambat proses penyelidikan. Tujuannya apa? Agar tidak terungkap kasusnya. Kalau tidak terungkap, tujuannya apa? Agar pelakunya tidak tertangkap, tidak terungkap pelakunya. Kan gitu. Ujung-ujungnya kan ke pelaku. Karena dia mengetahui siapakah tersangkanya, kan? Ya kan? Karena udah pasti bahwa mereka mengetahui siapa berarti tersangkanya kalau begitu. Kalau orang sudah mau melakukan, ya ini juga penting nih, ya. Tunggu saya megang hidung, bukan bohong, ya, ini karena memang gatel. Ini penting ini. Pada saat seseorang melakukan hal sesuatu, itu tidak mungkin kalau dia tidak mengetahui. Saya melakukan suatu perintangan, ya, ikut dalam suatu proses perintangan, berarti secara tidak langsung dia mengetahui. Dari awal sudah mengetahui siapa sebenarnya tersangkanya. Buat apa dia melakukan suatu perintangan yang jelas-jelas ini resikonya sangat besar. Ini bukan kasus maling ayam. Ini kasus pembunuhan 2 orang wanita. Pada saat dia mau melakukan suatu perintangan, tentu dia akan berpikir 1 kali, 2 kali, 3 kali, 1000 kali dia akan berpikir. Dia punya jabatan, dia punya pekerjaan, dia punya istri, punya anak. Berpikirnya panjang pasti. Dan tidak akan sesimpel itu. Pada saat melakukan suatu perintangan, kalau misalnya diduga dia melakukan suatu perintangan, obstruction of justice, ada apa dia sampai melakukan itu? Dan ada kekuatan apa dan kekuatan siapa? Itu pertanyaannya. Kekuatan siapa yang ada di balik itu semua sehingga mereka mau melakukan obstruction of justice? Dan tentu pada saat seseorang, misalkan sekali lagi ini percontohan, pada saat seseorang misalkan diminta, "Hey, bantu gua dong. Lu bantu gua punya masalah." Pasti yang ditanya itu, ya, pada saat ditanya bantu gua, dia akan nanya balik, yang bantuin apa, kan gitu kan?
ya gue begini nih, gue punya masalah, gue ngebunuh orang, begini, misalkan ya. Artinya apa? Dia mengetahui, oh, yang dia minta adalah untuk itu. Berarti dia mengetahui si OOJ ini kalau secara tidak langsung ya. Karena pada saat misalkan begini, bantuin gua dong, misalkan gitu, bantuin saya dong. Gua punya masalah, nanya, masalahnya masalah apa kan? Kalau saya menerangkan, nggak tahu nih masalahnya, gua nggak jelas. Dia juga yang diminta pertolongan juga bingung dong. Gua bantuin apa? Lu sendiri ngomong nggak bilang nggak jelas, gitu kan? Pasti kan dia nanya kan, bantuin apa? Gua bantuin lu, bantuin ngapain? Bantuin gua nih, gua punya masalah, gua ngebunuh orang. Secara tidak langsung, kalau misalkan demikian, ini secara kita bicara secara logika. Orang melakukan suatu tindakan, tentu tidak serta-merta dia melakukan tindakan kalau tidak ada sesuatu. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Pada saat dia melakukan suatu obstruction of justice kalau diduga itu ada, maka pertanyaannya adalah siapa ya yang ditolongnya? Ya kan ada yang ditolong tadi saya sangat. Kalau pada saat ditolong, maka suatu ada komunikasi sebelumnya bahwa ada yang ditolong. Kalau ditolong itu apa yang ditolongnya? Berarti kalau misalkan memang jelas diduga, kalau misalkan memang diduga bahwa mereka masuk dalam jajaran obstruction of justice, berarti di antara mereka sudah tahu kasus ini. Secara tidak langsung demikian. Ini baru pengamatan saya sekali lagi ya, baru pengamatan saya. Berarti secara tidak langsung mereka sudah mengetahui masalahnya. Dan inilah yang harus dikejar terus oleh pihak kepolisian, oleh bidang propam. Kejar terus, artinya dalam apa? Bahwa di antara mereka melakukan itu atas dasar apa? Kalau memang kalau memang jelas kalau memang ini masuk ke dalam obstruction of justice, bukan hanya etik ya. Kecuali kalau hanya etik saja, ya lain masalah ya, susah untuk mengejar itu semua. Kalau hanya etik saja, tapi kalau misalkan ini larinya terus dikejar ke pidana, karena memang awalnya harus dari etik dulu, baru larinya ke pidana nantinya. Ya, dasarnya apa? Berarti secara tidak langsung mereka sudah mengetahui. Dan ini sebenarnya dalam waktu dekat sudah ada kembang-kembangnya, bakal ada tersangka baru. Sekali lagi ini baru prediksi saya. Kalau misalkan seperti ini berarti kembang-kembangnya sudah terlihat nih. Ya, susah untuk mengelak lagi kalau udah begini. Susah untuk mengelak. Kalau di antara mereka sudah kena dan diseriuskan ya, kalau yang 3 orang dan mungkin diduga ada 9 orang diseriuskan betul-betul ya, ini sudah ada kembang-kembangnya dan sudah sukar untuk mengelak, sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Terbayang di pengadilan nanti, sudah terbayang ini seperti itu, bagaimana nanti proses di pengadilan sudah terbayang. Andai memang diseriuskan di bidang anggota yang masuk obstruction of justice ini seperti itu ya. Kembali, apalagi kalau misalkan ada disebutkan masalah yang lain-lain, sudah diketahui bahwa ada yang naik motor dan sebagainya ya, seperti itu ya. Nah, kita tunggu saja informasi dari Polda Jabar. Dan saya katakan di video kemarin bahwa anak buah itu tergantung daripada ujung-ujungnya adalah kepalanya. Saya sampaikan kemarin kan begitu. Kalau ada kesalahan dari anak buah, tentu adalah atasannya. Apa? Unsur pengawasan. Yang jelas unsur pengawasannya tidak bagus. Kalau saya katakan tidak bagus kalau misalkan terjadi sampai OOJ. Unsur pengawasannya memang tidak bagus atau ada apa di sana gitu kan? Atasannya. Apakah atasannya akan diperiksa juga? Ya, saya kira akan memang seharusnya atasannya diperiksa juga, karena abahannya demikian ya karena atasannya bagaimana. Kan pada saat ada kasus itu kan pasti dilaporkan, nggak mungkin tidak dilaporkan kan. Pada saat Inapis mau berangkat ke sono, ke TKP, tim rescue mau berangkat ke sono, kan pasti yang paling atasnya di tempat itu, misalnya kalau di polsek ya berarti kapolseknya ya jelas tahu, nggak mungkin tidak tahu ya berangkat sendiri kalau begitu kan. Nah tentunya pada saat kepala memerintahkan untuk segera atasi itu kan
ada unsur pengawasan di sana. Bagi saya katakan kemarin bahwa siapa yang mau mengambil ini, siapa yang ngambil CCTV, siapa yang ngambil barang bukti, seperti itu kan. Barang buktinya ada di mana dan sebagainya, apakah sudah dicek, recheck dan lain sebagainya kan. Ya, oke lah itu. Tapi ya sekali lagi, kalau memang demikian kan berarti ada kemungkinan bahwa apakah dari atasannya juga akan diperiksa oleh pihak bidang propam, ya. Kita tunggu saja. Sekali lagi, bahwa kalau memang diseriuskan, kita yakini bahwa ini akan semakin terang benderang. Apakah akan ada pelaku baru ke depannya? Dan yang paling penting adalah, kenapa mereka mau melakukan itu? Ada siapa di belakang itu? Tentunya, kalau saya lihat ya, di sana ada perwira, di sana ada bintara. Kalau udah sampai tingkat perwira, berarti ini ada kekuatan yang sangat luar biasa. Kekuatan ini bisa dua kemungkinan, ada kekuatan internal, ada kekuatan eksternal. Kekuatan internal tidak lain masalah jabatan. Kalau kekuatan eksternal adalah apa? Kekuatan pengaruh. Berarti ada orang yang sangat berpengaruh di sana yang bisa begitu kuat mempengaruhi orang-orang ini. Saya katakan tadi bahwa ini bukan kasus maling ayam, kasus pembunuhan. Orang akan berpikir 1000 kali pada saat dapat perintah, pada saat melakukan suatu hal yang masuk dalam obstruction of justice, akan mikir 1000 kali. Ada keluarga, ada jabatan, ada pekerjaan. Ya, resikonya kan itu. Maka kekuatan siapa ini? Ini yang akan kita tunggu nih. Kekuatan siapa di balik ini semua? Kekuatan internal ataukah kekuatan eksternal? Kekuatan jabatan ataukah kekuatan pengaruh? Pengaruh di lingkungannya. Orang yang punya kekuatan, pengaruh di lingkungannya, who knows? Tidak ada yang untuk kemungkinan. Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.